Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Markus 9 ayat 38 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Saudara-saudara yang terkasih, pasti kita pernah mendengar satu kata, yaitu eksklusif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksklusif ini berarti terpisah dari yang lain atau tidak termasuk. Kalau dikaitkan dengan komunitas atau kelompok manusia, ada kelompok atau sebuah komunitas orang yang menjadi eksklusif tapi dalam hal-hal yang negatif. Kalau saya gambarkan supaya lebih jelas lagi, sifat eksklusif itu ibaratnya kita ada di dalam sebuah lingkaran, saudara-saudara. Lingkaran ini melambangkan kelompok kita. Apakah itu kelompok komsel, kelompok komisi, kelompok vokal group, kelompok hamba Tuhan, kelompok majelis, kelompok rayon, bahkan mungkin kelompok gereja Gemim Kristus. Lalu kemudian dalam lingkaran ini kita merasa kelompok kita lah yang paling benar, paling suci, paling rohani, paling banyak pengalaman. Dan di luar dari lingkaran kelompok kita adalah orang-orang yang kita rasa tidak lebih baik dari kita. Nah, itulah sifat eksklusif yang saya bisa katakan negatif dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan kita hari ini mau mengingatkan bahwa kita harus membuang atau melepaskan sikap eksklusif yang negatif itu. Karena kita semua adalah satu anggota tubuh Kristus. Saudara-saudara, gejala eksklusif terlihat tatkala terjadi dialog antara Yohanes dan Tuhan Yesus. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Saudara-saudara, perhatikan, ada dua kali kalimat "bukan pengikut kita" keluar dari mulut Yohanes. Kelompok para murid, khususnya Yohanes, merasa terusik, merasa tersaingi ketika ada orang di luar mereka yang pakai nama Yesus untuk mengusir setan. Yohanes dan para murid merasa bahwa hanya merekalah yang berhak dan layak memakai nama Yesus untuk melakukan mujizat. Saudara-saudara, kalau kita melihat respon dari Tuhan Yesus sangatlah baik. Tuhan berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saudara-saudara, saya menduga orang di luar murid Tuhan Yesus yang mengusir setan itu, ia adalah orang yang juga percaya dan beriman kepada Yesus. Sehingga orang yang tidak dituliskan namanya ini, saya bisa katakan, ia juga adalah sesama orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bahwa salah satu halangan utama sebuah komunitas dapat bersinar tidak lain karena banyaknya orang Kristen berpikiran sempit seperti Yohanes dalam firman Tuhan kita hari ini. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran eksklusif, di mana merasa dalam lingkaran kelompok kita lah yang paling benar, sehingga kita memandang yang di luar kelompok kita tidaklah lebih baik dari kita. Ingat saudara-saudara, bahwa karya Yesus Kristus adalah bagi semua orang, asalkan setiap orang mau percaya dengan kuasa dan karya yang telah dilakukan oleh Kristus, maka orang itu pun disebut sebagai satu anggota tubuh Kristus atau satu anggota keluarga Allah. Sadarlah saudara-saudara bahwa kita ada semua cuma karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu,
Mari kita memberikan dampak atau pengaruh yang baik bagi orang lain, bagi sekitar kita, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus menolong setiap kita. Amin.